Yang terhormat Ibu Bapak Guru, rekan SDM Alhamdulillah Pesawatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini di acara yaitu diseminasi budaya positif. Ya, diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 9. Aksi nyata ini dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengibasan kepada Bapak dan Ibu tentang budaya positif. Ya, tujuan diseminasi ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ya, budaya positif yang saya pelajari di sini ada 6. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama tentang disiplin positif. Di sini disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Nah, inilah yang disampaikan oleh beliau tentang disiplin. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, ini yang tadi saya katakan tentang nilai kebajikan universal. Yang pertama, ada apa Bu Eva? Yang pertama? Iya, betul. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu ya, semua ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Wida tahu lagunya? Bu Yanti tahu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan
nilai kebajikan universal. Kemudian ini sangat banyak sekali ya, di antaranya ada integritas, percaya diri, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, kemudian hormat, sopan santun, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Kemudian berikutnya ada sabar, tanggung jawab, dan bersahabat. Dari sekian banyak kebajikan universal ini diantaranya ya. Kemudian berikutnya ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Bapak Ibu tahu motivasi? Motivasi apa Bapak? Dorongan yang datang dari diri sendiri. Dorongan yang datang dari dalam diri sendiri. Tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih. Kemudian hukuman. Tahu hukuman? Ya, apa meyakini kalau hukuman? Sanksi atau hukuman. Dan yang ketiga ada restitusi. Bu, Bapak pernah mendengar restitusi? Pernah, ya. Nah, kalau saya ini merupakan hal yang baru ketika mempelajari modul budaya positif. Ya, ternyata Bapak Ibu, pengalaman saya ketika belajar budaya positif ini banyak istighfarnya. Wah, ternyata saya sebagai guru pernah melakukan hal-hal yang salah gitu ketika sudah mempelajari modul ini. Baiklah, tadi yang seperti Ibu Eva katakan, motivasi ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, misalkan ya seseorang termotivasi dalam dirinya, biasanya ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang melakukan perbuatan yang sesuai aturan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bisa jadi, atau untuk mendapatkan imbalan, bisa. Seorang anak bisa melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan saja, tapi tidak ada motivasinya dalam diri. Kemudian berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga ini motivasi yang baik itu yang keberapa? Yang ketiga ya, yang kita harapkan motivasi ini muncul karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Berikutnya ada hukuman dan penghargaan. Nah, di sini saya juga baru tahu ya, ternyata penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, ketika misalkan seorang wartawan ya, di media-media sosial sekarang banyak berita-berita. Nah, ketika berita ini viral, wartawan tersebut terpacu untuk membuat berita yang lebih viral lagi tanpa mementingkan kualitasnya, tanpa melihat kualitasnya. Tapi wartawan tersebut nih bagaimana caranya supaya berita ini viral tanpa melihat kualitasnya. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga sama ya. Kadang kita suka memberikan penghargaan ke anak. Boleh kita memberikan penghargaan ke anak, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, karena itu bisa mematikan kreativitas anak. Wah, gambarnya sudah bagus ya. Oh ya udah, anak berarti udah bagus ya. Kata ibu juga segini udah bagus gitu. Nah, hati-hati ya ketika memberikan penghargaan. Kita harus pikirkan baik-baik kata-kata yang tepat untuk menghargai anak. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya, motivasi dalam diri. Berikutnya ada restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Tapi sebelum ke sini, saya mau menayangkan tentang perbedaan ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau identitas gagal biasanya itu berupa hukuman, ya. Identitas sukses biasanya dalam bentuk disiplin. Disiplinnya ada dua, ada berbentuk konsekuensi dan restitusi. Nah, misalkan di sini ketika diberi hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Kalau kita berikan konsekuensi, murid atau anak ini akan belajar taat pada peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak ini belajar memecahkan masalah. Jadi bukan takut dihukum, ya, tapi anak sampai belajar memecahkan
masalahnya. Kemudian dari mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif, membayar impas kesalahan, ya. Misalkan nih menghukum anak yang datang terlambat dengan berdiri di lapang, berjemur di lapang, nah itu adalah hukuman. Konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol tersebut. Ya, kalau hukuman ini biasanya dibuat oleh guru yang menentukan sendiri. Kamu kalau terlambat hukumannya ini. Kamu kalau tidak pakai sepatu hitam hukumannya ini. Hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan anak atas kesepakatan mereka. Sama dengan restitusi juga, ya, dibuat oleh murid dan anak dengan bimbingan guru. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, dari sini coba Bapak Ibu tolong nanti ini kan ya tindakan guru. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa termasuk hukuman? Karena ditentukan oleh guru, bersifat satu arah. Ya, betul ya, itu termasuk hukuman. Kemudian ini juga tidak nyambung gitu ya. Hukumannya tidak nyambung, tidak menggunakan masker, tapi hukumannya adalah push up. Itu berupa hukuman, bukan konsekuensi. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya, karena ini berhubungan. Kalau ada coretan berarti harus dibersihkan. Yang ketiga, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya mana hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk ibu semua ya. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Ya, restitusi itu cara yang tadi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti yang kedua apa ciri-cirinya? Restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik dan merestitusi diri sendiri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ini ada penjelasannya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggali lebih dalam, nanti saya share filenya. Ya, filenya ada tentang penjelasan ini. Kenapa restitusi menguatkan? Kenapa restitusi fokus pada solusi? Berikutnya, nah, ada keyakinan kelas budaya positif. Berikutnya ada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba saya boleh tanya ke Ibu Bapak. Ibu Bapak di kelas sudah buat peraturan atau keyakinan kelas? Ada yang sudah buat? Ada ya? Biasanya kita buat peraturan kesepakatan, iya, kesepakatan kelas ya, sama ya dengan keyakinan kelas. Alhamdulillah berarti Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Keyakinan kelas ini, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya. Waktu Ibu Bapak bikin kesepakatan, bagaimana prosedurnya? Yang pertama, Mengajak siswa untuk diskusi, membuat kesepakatan di kelas. Ya, bagus ya. Di sini ada tahapannya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, nanti kita juga bisa buat kalau keyakinan sekolah kita belum ada ya. Nah, belum. Nanti kita bisa buat sama-sama keyakinan sekolah yang disepakati oleh seluruh warga sekolah.
Tahapannya yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kita bertanya dulu kepada murid apa saja yang akan kita laksanakan atau apa hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar di depan, biasanya dicatat ya, atau pakai kertas post-it juga bisa. Anak dibagikan kertas, apa saja yang ingin kalian tuliskan boleh. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, misalkan, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Diganti dengan kalimat positifnya seperti apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Ya, datang ke sekolah tepat waktu. Ih, hebat, udah pada bisa. Kemudian kemarin nih saya ketika membuat keyakinan kelas ada Bu, gak boleh berantem. Nah, sama kita jangan ditulis gak boleh berantem nanti ya di sananya, tapi dibuat kata-kata tersebut menjadi positif. Seperti apa? Kalau gak boleh berantem? Hidup rukun, saling menghormati. Jadi tidak boleh itu diganti dengan kalimat yang positif. Kemudian yang keempat, tinjau ulang keyakinan sekolah, keyakinan kelas tersebut secara bersama-sama, dibaca kembali oleh anak. Setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Kalau kemarin saya di kelas itu dengan mensahkannya dengan cara bilang yes gitu. Kemarin bikin kesepakatannya ada 4. Jadi anak-anak kita sahkan ya kesepakatan ini, kita bilang yes 4 kali, yes. Nah berarti disahkan mulai hari ini gitu ya, anak-anak sangat antusias ya. Yang terakhir, keyakinan kelas atau sekolah tersebut bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas ya. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ya. Dari sini coba kita juga sebagai manusia pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Bu Aci, boleh minta tolong? Sepertinya ibu-ibu udah pada ngantuk gitu. Bisa memberikan ice breaking supaya tidak ngantuk? Ya, si kibar ya. Oh, boleh. Kasih kibar boleh. Apa aja? Terserah Bu Aci. Biar nggak ngantuk, soalnya nanti ini baru setengahnya, masih ada setengahnya lagi. Boleh. Yuk, kita berdiri yuk. Boleh tepuk-tepuk, boleh apapun. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Oh, merana. Kalau merana bebas gayanya ya Bu ya, mau Merana nggak mau gini boleh ya? Boleh. Ya, 1 kali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Semoga kita tidak merana ya, Bonci ya. Itu hanya Marina aja yang merana. Kita tidak boleh merana. Kita harus tetap semangat ya dalam mendidik anak didik kita ya. Hidup bahagia ya, Bonci ya. Salam bahagia. Salam bahagia. Ya baiklah, kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia ini. Nah, saya jelaskan dulu sedikit ya. Kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya kemarin saya juga suka sharingnya sama teman-teman. Ada anak, ada Jaka. Siapa sih yang kenal Jaka di sekolah ini ya? Tahulah Jaka. Nah, gurunya suka sharing nih Jaka seperti ini. Nah, saya mencoba meneliti ya, maksudnya mengaitkan ya, menganalisis, mengaitkan sikap Jaka tersebut yang dicurhatkan oleh Umi Eva terhadap kebutuhan dasar manusia ini.
Kira-kira Jaka ini kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi? Kasih sayang. Kasih sayang bisa? Dari orang tuanya kasih sayangnya terpenuhi. Apakah penguasaan? Ya, mungkin Jaka bersikap seperti itu karena penguasaannya kurang. Saya juga ada temuan di kelas, namanya Jidan. Ketika yang lain sedang belajar, Jidan malah main pesawat, lempar-lempar pesawat. Saya tanya, Jidan, kamu kenapa enggak ikut diskusi? Enggak, Bu Ah. Terus itu kan yang lain nulisnya giliran. Ketika buat PPT di Canva, ya kan harus mengetik satu orang biar bisa. Terus yang Jidan bilang seperti ini, enggak Bu Ah, nulisnya banyak gitu. Nah, ketika Jidan nulis banyak itu berarti kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi? Kasih sayang, kebebasan, kesenangan, pertahanan, atau penguasaan? Penguasaan, karena Jidan itu maksudnya bacanya belum lancar gitu. Jadi ketika dia nulis banyak, dia malas gitu, ya pusing karena penguasaannya. Silahkan sekarang Bapak Ibu kaitkan ya dengan pengalaman Bapak Ibu sendiri yang pernah ditemui di kelas dengan kebutuhan dasar manusia ini. Ada juga Kiandra, kalau ada kita pasti tahu ya soalnya itu bahasa Inggrisnya. Ada juga Kiandra gitu, duduk di bawah selonjoran sambil main pensil gitu. Kiandra, kenapa kamu ngerjain tugas? Bosan Ibu ah, capek. Nah, kira-kira apa sih yang kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari kata Kiandra ini yang bosan? Kesenangan bisa, kebebasan juga bisa. Ada juga Ananda yang seperti ini. Ananda, kenapa kamu keluar bangku malah di sana? Bu, atuh hoyong aman. Berarti mencari kebebasan. Alhamdulillah sih kalau di kelas saya belum menemukan yang kasih sayang dan rasa diterima itu. Mungkin ada di Kiandra ya. Itu juga sama anaknya. Kayaknya dia kadang caper gitu ya, cari perhatian dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu kaitkan, ada nggak pengalaman Bapak Ibu di kelas yang berkaitan, oh ternyata anak ini ada yang belum terpenuhi dari kebutuhan dasarnya ini. Ada pengalaman? Ya, silakan Bu Rosi boleh berbagi pengalaman. Terima kasih, ada anak yang lebih istimewa dibanding yang lainnya. Ya. Jadi perhatian banyak sekali, alhamdulillah saya mendapatkan anak-anak yang istimewa. Tapi ada memang yang satu ya, yang satu mungkin lebih sering mencari perhatian teman yang lainnya. Setelah dianalisis, namanya Adri, dia itu kurang kasih sayang dan rasa diterima, kurang senang, kebebasan, dan mungkin ada empat dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang memang dia tidak terima. Akhirnya ya memang ada sesuatu yang memang dalam tanda kutip istimewa harus ditangani gitu ya. Ya, dan masalah Ajri ini tidak cukup dengan kita mencoba menggali dan menganalisis bagaimana upaya untuk dia untuk pulih dari apa yang dia alami, karena dia juga mengalami trauma kekerasan di keluarganya ya. Tapi juga saya harus memberikan pemahaman kepada siswa-siswa lain bahwa memang Ajri itu ada beberapa hal yang memang berbeda. Ada yang kalian terima, ada yang banyak yang saya syukuri tetapi tidak diterima oleh Ajri. Nah, itu yang memang bagian dari PR saya juga di kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Rosi. Terima kasih sudah mau berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini pengalamannya sudah luar biasa dan lebih banyak dari saya. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada ilustrasi cerita. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban Dinda seperti ini, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira kebutuhan apa? Dinda mengharapkan kasih sayang dan rasa cinta dari Ibu Rani, ya, tapi dia tidak mendapatkan sehingga dia nangis pulang ke rumah. Berikutnya, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kesenangan, ya, kesenangan bisa, kebebasan juga bisa. Yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Berarti kebutuhannya penguasaan, yang dia
Nah, jadi saya mendapatkan pelajaran dari sini itu apa ya? Selain baca modul dikaitkan dengan kejadian atau apa ya? Ya tindakan anak-anak yang ada di kelas gitu. Akhirnya nyambung. Oh bener ya, ternyata di CGP ini saya bisa menemukan yang seperti ini gitu. Tidak hanya meraba-raba tapi langsung oh ini kebutuhannya apa? Berikutnya, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Ya Pak Dani ya. Hai Pak Dani. Penghukum. Nah biasanya penghukum ini ada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, siapa yang bisa memperagakan? Bu Aci, sini Bu Aci. Bu Aci mau memperagakan. Nanti yang lain Bu. Saya minta tolong ya nomor 2 kita siapa yang memperagakan, nomor 3 kita siapa yang memperagakan. Bu Aci silakan coba. Bu Aci peragakan tokoh sebagai penghukum. Contohnya, contohnya. Ini kata-katanya yang ini boleh ya. Nah, ini contohnya seperti apa nih kalau penghukum? Ada kesiangan. Ya ini ada kesiangan sebenarnya. Pasti kasar ya. Padahal nanti nomor 2 ya. Contoh yang nomor 2. Ini, sini. Duh. Sini. Dari mana Kasep? Air, gula. Lama-lama Cipakai itu. Ngapain di air? Main lama-lama. Sama siapa aja? Sama Wildan. Terus? Sudah. Terus apa lama? Kita ngobrol. Nggak boleh ya? Iya. Terima kasih Bu Ati. Ya berikutnya. Ya itu adalah contoh penghukum. Tapi biasanya kayaknya lebih dari itu ya. Kalau kita lebih sospol. Tahu sospol? Sosorobok pesolobok gitu ya. Kemudian yang kedua ada membuat merasa bersalah. Kalau guru ini biasanya ada suaranya memelas, halus, sedih. Saat ibunya merapat pada anak sambil lesu. Umi Yuli. Yuli ini ada kata-katanya silakan ya di sini. Adi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu. Ayo. Ini nada suaranya memelas. Kemudian merapat pada anak dan lesu. Kami Wi. Berapa agama? Halus. Eva sayang. Eva sayang ibu nggak sayang? Nah, seperti ini Bu. Kalau Eva sayang ibu, tolong dong Eva, jangan bikin ibu sedih ya. Ya, bisa kan? Bisa dulu Eva. Iya, soalnya kalau Eva disuruh-suruh nggak enak, jadi harus bisa sendiri ya. Sayang sama Bu Yuli kan? Tidak akan membuat ibu sedih lagi kan? Iya, janji ya sayang ya. Iya, mulai hari ini tidak seperti itu lagi ya. Iya. Terima kasih. Sangat cocok sekali ya dengan Umi Yuli. Kemudian itu yang tadi membuat merasa bersalah meskipun nadanya halus tapi ke anaknya merasa ya, membuat anak merasa bersalah gitu. Yang ketiga ada teman. Ada suaranya biasanya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa ibunya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ada yang mau? Misti, Misti bisa memperagakan sebagai teman? Ya, sebagai teman. Siapa Eva lagi? Jangan Eva lagi dia jadi viral. Eva Pit terus Eva Pit. Jadi Oh iya, ini sebagai peran guru sebagai teman ya. Seperti ini. Oh, sini gimana sih? Kamu kan udah janji sama ibu. Yang mana? Lupa, yang kemarin loh, yang kita udah kini-kini. Nanti yang jajan apa? Gajah. Masih kecil udah pikir. Apa itu? Kan kemarin kita ngobrol, udah janji sama ibu. Kita terlambat lagi. Kalau janji harus di. Ibu tapi ibu nggak nanya dulu sama aku kenapa aku terlambat hari ini. Emang kamu kenapa?
Kadang main game. Kucing kenapa? Terima kasih Bu Misti. Itu tadi peran guru sebagai teman ya. Oh iya, guru centil. Ya. Kita evaluasi ya dari 3 ini. Ada guru penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman. Ternyata saya juga pernah di ketiga-tiganya ya. Di sini saya banyak istighfar. Ya maafkan. Berikutnya yang keempat, ada guru sebagai pemantau. Nah di sini ada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Di sini hanya memantau aja, kayak bertanya jawab gitu. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah ini guru sebagai pemantau. Dia hanya peraturannya hanya kayak tanya jawab, hanya memantau aja. Dia itu sudah sesuai dengan aturan atau belum. Kemudian yang ketiga ada guru sebagai manajer. Nah kayaknya pada ini guru sebagai manajer ya. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah gurunya berkata, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, kalau kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, si guru langsung mempertanyakan cara anak memperbaiki masalahnya yang tadi terlambat. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaannya diperlakukan seperti ini? Nyaman, anak merasa dihargai, tidak merasa dihukum, tidak dibuat merasa bersalah juga anaknya, ya. Tetapi dia di sini ada memperbaiki, dia akan memperbaiki, ya. Kedepannya tidak akan terlambat lagi tanpa cara yang sospol tadi ya, buat siang, tanpa cara sospol, tanpa menyalahkan anak. Ketika ternyata guru juga bisa sebagai manajer. Berikutnya, nah di sini ada pada tabel berikut istilah kolom. Siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan berikut? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrolnya apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau manajer, atau pemantau, atau teman? Pembuat merasa bersalah ya. Yang kedua, ayolah lakukan demi saya ya. Teman, ibu hebat sebagai teman ya yang tadi Pak Juli. Yang ketiga, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai apa? Manajer, betul. Yang keempat, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, sebagai penghukum. Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa ya? Sebagai pemantau. Ya, guru sebagai pemantau hanya menanyakan aturannya apa, konsekuensinya apa. Terima kasih. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, ini yang sering saya pernah katakan ya ke teman-teman yang lain, mengatasi masalah dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya, contoh perkataannya adalah setiap orang pasti melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita bilangin kepada anak untuk menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh percakapannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ya, ini cara menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, dihubungkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dihubungkan kalau dia melanggar keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini menanyakan keyakinan. Nah, nanti dari
akan muncul solusinya dari anak tersebut. Berikut saya akan tayangkan video yang saya dapatkan dari modul CGP ini. Bapak Ibu boleh disimak ya. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain profitnya Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ini menstabilkan identitas ya. Bapak juga akan marah apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Ini validasi tindakan yang salah. Karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, tapi saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kejahatan lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Mungkin saya masih bersabar dan hanya Mulai dulu ya. padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka dijelaskan. Tindakan Ini kamu itu menanyakan kira-kira keyakinan tadi. sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsipal tidak. Perintah Enggak lah Pak. Capek Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya mau menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak mendengar sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan. Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil kebijakan untuk apa-apa. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti apa? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pilihkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini cuplikan video ketika seorang guru menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini ya dalam menghadapi permasalahan apapun yang ada di kelas ataupun di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini sesi yang terakhir. Saya ingin berbagi pengalaman tentang membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi di kelas KD. Tapi berhubung videonya panjang, jadi saya hanya mengambil cuplikan-cuplikannya saja. Nah, ini yang pertama. Ini tentang yang membuat keyakinan kelas. Oh, semuanya. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Ini udah piket ya. Pada saat dia piket, ternyata dia malah main di lapang. Kemudian saya menerapkan segitiga restitusi ini. Kemudian di berikutnya ini yang 3 orang ini. Ini sebenarnya saya mau mengambil video tentang segitiga restitusi. Kebetulan pas masuk kelas ternyata ada anak yang sedang berantem gitu. Jadi ya udah saya panggil anaknya, kemudian di video sekalian gitu. Ini berikutnya ada testimoni dari siswa tentang penerapan segitiga restitusi. Saya siswa sifatnya SDM mengenai cara ibu mendukung kesalahan saya adalah saya merasa dihargai
tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya tadi aksi nyata yang saya lakukan di kelas, yang telah saya lakukan di modul budaya positif. Alhamdulillah, rangkaian ini sudah selesai. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya saya meminta Bapak Ibu untuk mengisi refleksi tentang diseminasi hari ini. Ya, Bapak Ibu, akhirnya sampai sudah pada acara ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mendengarkan, untuk menyimak diseminasi saya tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya minta Pak Dani untuk melakukan tepuk. Oh, Pak Dani, tepuk is the best. Apa? The best. Oh, tepuk is the best. Depan Pak Dani. Ya, Dani ajarin tepuk is the best. Tepuk is the best. I'm the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. Pasawahan. Best. Yes. Tepuk salut. Salut. Terima kasih Pak Dani dan Ibu-Ibu Bapak semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kemudian saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata atau tingkah laku saya yang kurang sopan, kurang baik. Saus Sunda nama hapunten sanes ngajarkeun hibar ka manuk, sanes ngajarkeun ngojay kameri ya Bapak Ibu. Tapi ini hanya sharing pengalaman saya di pendidikan guru penggerak ini. Semoga kedepannya di sekolah kita lebih banyak lagi ibu bapak guru yang ikut pendidikan guru penggerak. Bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Halo. Baiklah, anak-anak, sebagaimana yang sudah Ibu katakan sebelumnya ya, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Peraturan kelas. Apalagi? Tata tertib. Iya betul ya, peraturan kelas. Nah tapi di kesepakatan kelas ini peraturannya dibuat oleh kita sendiri ya, atas kesepakatan ibu dan kalian ya. Jadi ini adalah kesepakatan kita kelas 4B.
Ada lagi? Boleh Raya? Tidak membuli teman. Tidak membuli teman. Apa itu membuli? Bullying. Apa bullying? Apa coba? Iya, bullying itu apa? Melakukan kekerasan kepada teman. Ya, kita tulis saja ya. Tadi kata Raya tidak boleh membuli teman. Kalian sudah kemarin sama kakak-kakak udah ya? Tentang 3 dosa besar. Ya, salah satunya adalah tidak boleh membuli. Ya, bullying, stop bullying. Kan? Ya. Berikutnya kesepakatan kelas kita baru ada 5. Apalagi? Ada yang mau memberikan ide? Apa nih kira-kira yang belum dari sini apa ya? Boleh Rijal, angkat tangannya. Apa Rijal? Membawa misting dan tumbler kesepakatan kelas kita. Sepakat tidak? Membawa misting sama tumbler? Apa tujuannya? Plastik harus membawa misting itu yang tempat makannya dan tumbler atau botol minum. Tempat minum boleh botol, boleh gelas ya, dan tumbler. Kemudian yang ada lagi nggak? Ada lagi tidak? Kira-kira dari sini apa yang belum? 1, tidak mengejek nama orang tua. 2, menjaga kebersihan kelas. 3, tidak boleh berantem. 4, tidak boleh berbicara kasar. 5, tidak boleh boleh Hamijah dulu, aku jadi udah ya. Hamijah dulu apa Hamijah? Tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas, setuju? Setuju tidak? Tidak boleh, kan ini kesepakatan kelas kita. Terserah kalian, ibu dan kalian kesepakatan. Kita boleh nggak makan di kelas? Mungkin maksud Hamijah, kita bikin kesepakatan dulu ya. Kita setuju nggak tidak boleh makan di kelas? Nah, pada saat apa dulu? Kalau saat belajar boleh tidak makan di kelas. Kalau saat istirahat kita sepakati. Kalau sedang istirahat kita boleh tidak makan di kelas. Boleh makan di kelas? Berarti kita sepakat ya, makan di kelas boleh asal menjaga kebersihan. Nah, berarti ini tulisnya apa di sini? Tidak boleh makan. Ya, tidak boleh makan ketika tidak boleh makan ketika sedang belajar. Ada lagi? Kalau ibu lihat di sini ada kata-kata yang bernuansa negatif gitu, positif ya. Yang pertama, tidak mengejek nama orang tua. Coba kita ubah dulu yuk kata-katanya jadi positif. Seperti apa? Berarti harus bagaimana? Harus berkata sopan dan santun ya. 1, berkata sopan dan santun. Kemudian kalau tidak mengejek berarti kita kalau tidak mengejek berarti kita menghargai orang tua. Ya, kalau kalian mengejek nama orang tua kalian berarti kalian itu tidak menghargai orang tua teman kalian ya. 1, berkata sopan dan santun. Nah, ini juga masuk ke dalam poin nomor 4. Apa itu nomor 4? Nah, ini sudah masuk di sini ya. Setuju? Ini tidak mengejek nama orang tua, masuknya ke sini berkata sopan dan santun.
boleh membuli masuknya ke sini. Bully itu bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan kekerasan fisik. Itu adalah bullying. Kalau kalian dibully sama teman, apa yang harus kalian lakukan? Melapor ke polisi langsung. Melaporkan dulu kepada guru ya. Kalian kalau ada yang bully jangan diem aja, tapi harus segera lapor kepada guru. Nah, ini sudah tidak perlu berbicara kasar sudah. Ini udah yang kesini. Sekarang membawa misting dan tumbler. Membawa misting dan tumbler udah, ini sama ya. Wajib membawa misting dan tumbler. Dari kesepakatan kelas yang sudah tadi kalian buat itu kan ada 8 ya. Dari 8 ini kita buat menjadi kata-kata yang positif ya. Kita simpulkan ternyata ada yang sama dari sini, kemudian dibuat menjadi satu. Yang pertama adalah berkata sopan dan berbuat santun. 2, menjaga kebersihan kelas. 3, hidup rukun, saling tolong menolong dan saling menghargai. 4, membawa misting dan tumbler. 5, tidak boleh makan ketika sedang belajar. Dari kelima poin ini, mari kita lihat nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Yang pertama, berkata sopan dan berbuat santun. Berarti nilai kebajikan